Baik, terima kasih. Beliau adalah Kak Endah Rahmawati, seorang Canva content creator Instagram yang berfokus pada konten edukasi Canva Pro Legal, membuat konten Instagram yang membahas tentang tips dan tutorial desain Canva untuk membantu UMKM atau all job dan pemula dalam belajar desain Canva. Jadi Kak Endah ini di sini juga bakal membantu kita nih teman-teman buat belajar desain khususnya di aplikasi Canva. Nah, Kak Endah juga dapat ditemui sebagai konten kreator tim Instagram @dinacademyid, @parenting_dinacademyid, dan juga @rekan penulis. Kak Endah juga pernah menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Universitas 11 Maret, jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Kak Endah juga berpengalaman sebagai pemateri pelatihan desain Canva di beberapa event acara online, seperti yang terselenggara pada hari ini. Kak Endah juga merupakan 3 terbaik desain kelas desain grafis Hima Bio FMIPA Universitas Riau. Beliau juga merupakan member dari Content Academy. Kak Endah memiliki beberapa keahlian, diantaranya adalah Canva editing, content writing, dan juga content creation. Nah, dari pembacaan CV tadi, mungkin teman-teman sudah memiliki gambaran ya, bahwa kita di sini akan belajar dengan seseorang yang sudah berpengalaman di bidangnya, yang sudah akan membagikan tips-tipsnya kepada kita. Sebelum kita menyambut pemateri, diharapkan kepada teman-teman untuk dapat menyimak materi yang akan disampaikan nanti dengan baik dan juga tetap kondusif dan dapat mengikuti acara dari awal sampai akhir. Kalau begitu, langsung saja kita sapa Kak Endah nih. Halo, Assalamualaikum Kak Endah. Sudah berada di mute belum ya? Halo, Waalaikumsalam. Bentar ya Mbak, kameraku lagi bermasalah. Suaraku udah jelas masuk? Iya Kak Endah. Suaraku udah masuk belum? Udah. Suara Kak Endah masuk. Mana nih Kak? Gimana? Kak Endah, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik nih Kak. Udah nggak sabar banget nih buat ikut materinya Kak Endah. Walaupun aku sebagai MC juga penasaran nih Kak sama materi-materi yang bakal di-sharing sama Kak Endah. Kalau begitu, kira-kira Kak Endah udah siap menyampaikan materi? Iya, tahu. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai materinya. Yang sering udah kelihatan. Bismillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua dari Kemuslimahan Undip ya untuk kesempatannya hari ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam belajar hari ini nanti. Jadi untuk teman-teman nanti, misal mau tanya, boleh banget silahkan, feel free ya. Kita santai aja di sini, kita ngobrol, kita belajar bareng. Temanya hari ini Creative Canva for Islamic Design. Kolaborasikan ide semangat dakwah. Oke, next slide.
hari ini nanti kita akan membahas tentang desain. Sebelumnya teman-teman pasti udah sering banget kan dengar tentang desain grafis. Sebenarnya apa sih desain grafis itu? Ada yang mau coba jawab di kolom komentar? Atau mau review juga boleh, silakan. Apa sih desain grafis menurut teman-teman? Ada yang mau coba jawab? Apa ini? Gak ada yang mau jawab? Oke, boleh langsung next slide aja. Ada Kak Inas Rahimah. Desain grafis itu adalah sebuah karya seni dalam bentuk digital. Ya, betul. Ada lagi yang mau jawab? Apa desain grafis itu berkomunikasi dalam bentuk visual? Betul juga. Ada lagi yang mau coba jawab? Komunikasi visual, betul. Benar-benar semua nih jawabannya teman-teman. Boleh Kak, next slide? Oke, jadi teman-teman, desain grafis itu adalah, menurut Wikipedia, desain grafis itu adalah sebuah proses komunikasi visual dan menggunakan elemen-elemen visual, serta kita mengombinasikan tipografi, fotografi, ilustrasi, di mana dimaksudkan untuk menciptakan suatu persepsi atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, di sini ada 3 kata kunci, yaitu proses komunikasi, kemudian menggunakan elemen visual, dan ada pesan yang disampaikan. Oke, boleh Kak, next slide. Nah, hari ini nanti kita akan coba gimana sih caranya membuat desain yang menarik, poster dakwah khususnya menggunakan aplikasi Canva. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama aplikasi Canva. Apa sih sebenarnya Canva itu? Jadi Canva itu diluncurkan pada tahun 2013, teman-teman. Canva itu basisnya website dulu, baru aplikasi. Nah, Canva itu adalah dua alat bantu desain dan publikasi online dengan misi memperdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Nah, jadi Canva ini kata kunci pertamanya adalah alat bantu desain. Gitu. Itulah kenapa di Canva kita menemukan banyak foto, banyak elemen, banyak template, karena dari misi suatu beda ya. Terus. Oke. Bentar. Sekarang suaraku putus nggak? Coba. Tadi putus-putus. Masih putus-putus. Masih putus-putus? Masih. Ada putus-putus ya? Maaf ya teman-teman. Nah. Sekarang masih putus-putus nggak? Sekarang sudah mulai, Kak. Tapi kedengeran jelas nggak? Ya, terdengar jelas, alhamdulillah, Kak. Ya, maaf ya. Jadi lanjut, Canva itu basisnya itu sebagai alat bantu desain gitu. Itu kenapa di Canva ada banyak template, banyak elemen, karena dia emang misinya sebagai alat bantu desain. Dan bisa untuk membuat desain apapun, serta kita bisa mempublikasikannya dimanapun. Oke Kak, boleh next slide. Nah, jadi teman-teman, Canva itu ada 2 versi, dia ada Canva Free dan Canva Pro. Nah, kalau Canva Free ini dia aksesnya gratis untuk selamanya. Kalau untuk yang Canva Pro, dia itu berbayar, dia langganan bulanan sama tahunan. Nah, Canva ini ada aplikasi dan ada website.
Kemudian karena Canva Pro-nya tadi berbayar, itulah kenapa banyak-banyak fitur yang hanya ada di Canva Pro, seperti menambahkan logo, font, maupun warna. Boleh Kak, next slide. Nah, Canva bisa buat apa aja sih? Canva itu bisa buat untuk poster dakwah yang insya Allah akan kita buat hari ini nanti. Bisa juga untuk membuat desain-desain ilustrasi, tapi dari elemen-elemen yang ada di Canva nanti kita kombinasikan sehingga membentuk suatu ilustrasi. Karena sampai saat ini Canva baru ada elemen-elemen, kita belum bisa gambar manual dari Canva-nya. Kemudian Canva juga bisa untuk membuat CV, kemudian worksheet belajar, maupun untuk membuat presentasi, seperti yang saat ini teman-teman lihat. Kemudian Canva juga bisa untuk keperluan bisnis, untuk desain marketing, online shop, maupun branding. Oke Kak, next slide. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan Canva gitu? Yang pertama, Canva itu tampilannya mudah digunakan karena lebih simple gitu dibanding aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian fiturnya lengkap, ada template, ada elemen gitu. Saat ini Canva juga bisa untuk editing video meskipun masih sederhana. Kemudian Canva itu dia berbasis website maupun aplikasi, jadi teman-teman bisa buka di website, bisa buka di aplikasi juga bisa. Nah, Canva itu karena dia penyimpanannya online, maka dia menghemat memori ya. Kemudian Canva itu juga bisa berbagai tipe download. Kita bisa download PNG, JPG, kita juga bisa download PDF maupun PPT. Nah, kemudian apa sih kekurangannya dari si Canva ini gitu? Karena dia penggunaannya online, jadi Canva ini harus menggunakan kuota gitu. Sinyalnya harus bagus karena dia online. Kemudian karena ada dua fitur, tadi fitur yang free dan pro. Nah, yang free kan gratis tuh. Jadi dia terbatas untuk beberapa elemen maupun fitur-fiturnya. Kemudian untuk editingnya itu belum detail, belum sedetail Photoshop dan sejenisnya. Nah, untuk gambar sendiri di Canva itu belum bisa. Kalau kayak kita mau bikin ilustrasi sendiri dari nol, kita sketsa sendiri, gambar sendiri itu untuk saat ini Canva belum bisa. Nah, kemudian yang terakhir ini tadi, karena katanya dia online, maka sinyal itu benar-benar sangat berpengaruh ketika kita membuat sebuah desain. Lanjut, Kak. Nah, kemudian gimana sih kita caranya membuat poster dakwah yang menarik gitu, yang akan kita bahas hari ini gitu. Sebenarnya tulisan ini juga nasihat untuk saya pribadi khususnya gitu. Yang pertama adalah kita meluruskan niat gitu dan berdoa kepada Allah gitu. Karena sesungguhnya kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan gitu. Yang pertama kita luruskan niat kita membuat poster dakwah untuk mencari ridho Allah, supaya Allah ridho. Kemudian yang kedua, kita harus tahu nih, siapa audiens kita gitu. Ibaratnya, kita harus tahu dengan siapa kita bicara. Setelah itu, kita coba untuk selaraskan gitu, keselarasan. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu nih, basic design tools-nya itu fungsinya apa, kita harus tahu. Ibaratnya kalau kita mau naik motor nih, kita kan harus tahu nih, rem ini fungsinya buat apa ya. Kemudian ada gas, kemudian ada gigi. Nah, itu fungsinya untuk apa, kita harus tahu dulu, supaya kita bisa improvisasi lah. Kemudian yang terakhir adalah praktek, dan terus evaluasi gitu. Namanya desain itu kan kayak proses belajar ya, nggak akan mungkin langsung bagus ketika kita membuat satu desain gitu. Harus berproses pelan-pelan. Lanjut, Kak. Suaraku jelas? Jauh ini. Oke. Tadi ya yang bahas yang pertama, meluruskan niat dan berdoa kepada Allah. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan gitu. Kita nanti akan membuat poster dakwah gitu, yang mana kaitannya dengan Islam gitu.
Maka penting untuk senantiasa memperbarui niat dan meluruskan niat gitu dalam proses pembuatannya gitu. Karena pasti nanti kan kayak ada perasaan nanti takut ini takut gitu, pasti gitu ada kan. Nah, penting kiranya untuk meluruskan niat, kemudian berdoa kepada Allah, semoga Allah ridho atas apa yang kita lakukan gitu. Semoga Allah memudahkan apa yang kita lakukan gitu. Setelah kita meluruskan niat dan kita berdoa, jangan lupa kita membuat poster itu menghindari pelanggaran-pelanggaran seperti menghindari menggunakan foto wanita gitu, menggunakan makhluk bernyawa dan larangan-larangan lain. Lanjut Kak. Nah, ini yang kedua tadi yang aku bahas, tahu siapa audiens kita, ibaratnya kita tahu nih dengan siapa kita bicara gitu. Kan tadi balik lagi ke pengertian desain grafis. Itu kan adalah sebuah proses komunikasi visual gitu. Jadi kita harus tahu nih dengan siapa kita berkomunikasi, kita tahu audiens kita itu siapa gitu. Contohnya nih yang sebelah kiri, ini kan aku bahas contoh desain yang aku buat, ini kan bahas tentang wanita dan bahas tentang pernikahan gitu. Itu kan tentang sebuah kebahagiaan, kalau wanita kan identik dengan warna-warna feminim gitu kan. Kalau pernikahan identik dengan bunga, warna-warna pastel gitu. Itulah kenapa kita tahu gitu, harus pakai warna-warna yang sesuai dengan isinya gitu. Kemudian yang samping kanan ini kan ada pembahasan tentang bergantung dan menahan syahwat gitu. Ini kan identik dengan untuk yang bergantung ini kan kita tidak boleh untuk menggantungkan sesuatu selain kepada Allah gitu. Karena bayangan kita sendiri pun akan meninggalkan kita gitu ketika kita dalam kegelapan. Itulah kenapa aku coba pakai ilustrasi orang yang berjalan sendiri dan kemudian warnanya gelap. Nah, ini beda banget kan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian format untuk desain yang biasanya aku buat, yang pertama adalah ini judul yang paling atas. Judul dibuat besar karena kan kalau orang-orang ketika main sosial media itu kan biasanya screening ya, kayak nge-scroll gitu kan. Nah, itulah pentingnya kita membuat judul yang besar dan langsung ngena gitu. Kemudian yang bawahnya ada isi. Ini yang terakhir, yang paling kecil ini ada referensi gitu. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat gitu. Referensinya dari mana gitu. Apakah itu bisa dipercaya atau tidak. Lanjut Kak. Next slide. Nah, selanjutnya tadi kita harus tahu dulu basic tools-nya apa gitu. Kayak yang tadi semisal mau naik motor, kita harus tahu dulu nih fungsinya rem untuk apa ya, kemudian fungsinya gas untuk apa gitu, supaya kita bisa menerapkan sesuai fungsinya dan supaya bisa untuk improvisasi gitu. Yang pertama ada template, itu berisi tentang kumpulan referensi-referensi desain, kemudian selanjutnya ada elemen, dia berisi tentang foto, video, maupun ilustrasi-ilustrasi. Kemudian ada unggahan. Di unggahan ini ada foto, video. Kita juga bisa mengupload dari galeri kita sendiri juga bisa. Kemudian ada teks. Kita bisa menambahkan teks, efek, maupun animasi. Kemudian ada gaya. Gaya ini berisi tentang kit merek, font, maupun referensi. Layarnya blue ya? Apa di aku? Di aku jelas. Apa Mbak? Di aku jelas. Di kakak masih belum nggak ya? Mbak juga belum. Apa aku coba share screen-nya aku? Nah. Kayaknya belum. Di aku sekarang atau gimana? Apa coba screen-nya aku? Bentar ya, aku coba share screen. Maaf ya. Bentar. Udah di belum share screen? Belum Kak.
Belum. Sekarang sudah. Bentar ya. Udah kelihatan? Sudah, Kak Endah. Jelas? Kelihatan jelas nggak? Iya, kelihatan jelas, Kak. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai ini ya. Nah, jadi ini ada latar belakang. Ini dia berisi tentang background untuk teman-teman membuat desain. Kemudian ini ada folder. Nah, enaknya di Canva itu teman-teman bisa mengelompokkan folder-folder, bisa dikasih nama. Fungsinya untuk memudahkan ketika teman-teman nanti nyari. Kemudian ini ada aplikasi integrasi. Nah, jadi di Canva itu teman-teman juga bisa loh langsung kayak integrasikan Canva dengan Instagram misalnya, atau Canva dengan PowerPoint itu juga bisa. Nah, selanjutnya adalah komponen-komponen di dalam desain. Yang pertama ada layout dan komposisi, ada bagaimana kita menentukan margin, kemudian size-nya, kemudian kesesuaian, kemudian kontras gitu. Selanjutnya ada warna. Di warna sendiri kita nanti akan belajar tentang gimana sih caranya menentukan warna dalam desain gitu. Kemudian warna itu juga punya psikologi loh, atau punya perasaannya loh, gimana sih caranya menentukannya gitu. Yang terakhir adalah nanti akan aku kasih tips gimana sih caranya memilih warna untuk sebuah desain gitu. Selanjutnya ada tipografi, ada tentang value, rasa teks, tentang hierarki, alignment, pemilihan font. Dan yang terakhir ada elemen-elemen, ada grafis, bentuk, icon, maupun tekstur. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang layout dan komposisi. Ini adalah ukuran-ukuran untuk sosial media Instagram ya teman-teman. Yang pertama ini ada feed Instagram. Ini ada tiga tipe ukuran. Ini ada ukuran square, ini 1080 kali 1080, kayak yang punyanya Musliman Undip ya, ukurannya ini. Kemudian ini untuk yang biasanya video, ukuran 1080 kali 566. Ini ukuran yang aku pakai di Instagramku, 1080 kali 1350. Ini untuk ukuran Instastory, dan ini untuk ukuran IGTV-nya. Nah, penting kiranya ketika kita membuat sebuah desain, kita nggak boleh menumpahkan semua desainnya di dalam semua elemen di dalam desain kita gitu. Kita harus tahu yang namanya save area gitu. Ini adalah area-area yang diperbolehkan untuk membuat desain gitu. Ini adalah contoh poster yang pernah aku buat. Nah, kita harus ngasih ruang di pinggir-pinggirannya ini supaya desain kita itu ada ruang kosongnya gitu, ada nafasnya gitulah. Jadi nggak semuanya masuk gitu, supaya yang baca itu nggak capek. Selanjutnya adalah gimana sih caranya kita menentukan warna untuk sebuah desain. Nah, ini semuanya udah aku rangkum, versi U. Menurutku untuk menentukan warna ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan skema roda warna. Jadi ini tuh udah ada patokannya gitu di dalam desain teman-teman. Namanya roda warna. Nanti ada beberapa metode, insya Allah nanti aku akan jelasin. Kemudian kita bisa intip Instagram yang ngasih referensi warna gitu, yang bisa kita terapkan. Kemudian kita bisa mengkreasikan sendiri, ini dari warna-warna alam. Qadarullah emang sama Allah, warna-warna di alam itu sudah diciptakan indah sedemikian rupa gitu, sehingga ketika kita ingin menggunakan warna dari alam, itu tuh sudah cantik gitu. Ada yang gelap, ada yang terang gitu. Emang sudah sedemikian indahnya gitu. Kemudian ada website juga ada yang ngasih rekomendasi warna yang bisa teman-teman pakai. Nah, ini yang aku jelasin tadi. Yang pertama yaitu skema roda warna. Nah, skema roda warna ini adalah tips untuk memudahkan teman-teman ketika membuat desain gitu.
Yang pertama dengan rumus komplementer. Jadi berseberangan. Kalau misal pengen warna ungu, berarti pasangannya warna hijau. Kalau pengen warna yang agak orange, bisa hijau tua. Nah, jadi warnanya tuh diseberangkan. Kalau analog ini dia samping-sampingan atau bertetangga. Jadi teman-teman bisa ambil warnanya di warna-warna sampingnya. Kalau triadik ini segitiga sama sisi. Kalau ini yang segitiga sama kaki dan ini yang persegi panjang. Nah, untuk teman-teman kalau logo Fanta nih, kira-kira dia pakai skema yang mana? Ada yang bisa jawab? Kalau Fanta pakai yang mana? Ada yang mau jawab? Kalau Fanta, dia pakai skemanya yang berseberangan. Jadi dia biru nyebrang sama oranye. Kemudian kalau yang Burger King, ini dia yang segitiga sama sisi. Jadi dia pakai warna yang biru, kemudian pakai yang orange, dan kemudian dia pakai warna yang kuning. Jadi dia segitiga modelnya. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa website dan Instagram yang sudah aku kumpulkan untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti langsung cek aja. Yang sebelah kanan ini adalah websitenya. Teman-teman bisa cek website ini untuk menentukan warnanya. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah Instagram gitu. Jadi teman-teman bisa cek Instagramnya dari Instagram ini yang menyediakan warna yang bisa teman-teman pakai. Selanjutnya di Canva sendiri itu ada yang namanya gaya gitu. Di gaya sudah ada font, kemudian sudah ada warna, sudah ada teksnya untuk teks. Jadi untuk memudahkan penggunanya ketika membuat sebuah desain. Ini yang tadi yang mengkreasikan warna sendiri. Yang pertama kita bisa pakai warna-warna dari alam. Terus selanjutnya kita juga bisa memilih warna sendiri. Ini aku ambil misalkan dari elemen Canva. Kemudian aku pengen pakai warnanya untuk membuat desain, itu juga bisa. Nanti pakai color picker di Canva. Nanti insya Allah akan dikasih tutorialnya ya. Nah, ini selanjutnya kita akan ngebahas tentang tipografi dan pemilihan font. Yang pertama adalah hierarki. Nah, hierarki ini tuh ibaratnya kayak kelas-kelas gitu dalam sebuah desain gitu. Kita kan nggak mungkin kalau teksnya banyak, ngebuat desainnya semua ukurannya sama gitu. Jadi kita harus tahu mana yang jadi judul, mana yang jadi subjudul, dan mana yang jadi isi. Kemudian ini ada alignment, ini teman-teman pasti tahu nih. Jadi ini tuh tentang penyelarasan teksnya gitu, pemerataan gitu. Kalau di desain itu baiknya teksnya rata kiri, jangan rata kanan kiri gitu. Karena orang kan bacanya dari kiri ke kanan, jadi baiknya teksnya itu rata kiri. Kemudian ini jarak dan spasi, teman-teman udah pasti tahu. Untuk membuat sebuah desain, kita juga harus memperhatikan antara jaraknya, jarak antar huruf maupun jarak antar barisnya. Spasinya juga harus diperhatikan. Jangan terlalu longgar, jangan terlalu rapat, jangan terlalu sempit juga. Selanjutnya adalah ini tunggu. Layarnya ketutup ya.
Ini sudah jelas terlihatnya. Kayaknya ketutupan nggak? Ketutupan ya? Enggak, Kak Enda. Cuman di sini enggak full screen gitu, Kak. Tapi masih bisa Oke. terlihat jelas sih. Udah. Sudah, Kak. Oke, selanjutnya adalah tentang white space dan rasa font. White space yang udah aku singgung di awal tadi, ketika kita membuat sebuah desain, kita harus ngasih nafas gitu untuk desain kita gitu. Jangan terlalu rapat semua dimasukin gitu, jangan, karena nanti yang baca pasti akan capek. Jadi kita harus tahu kapan kita ngasih gambar, kemudian kapan kita ngasih ruang kosong gitu, supaya desain itu lebih rapi, kemudian lebih enak untuk dilihat dan dibacanya. Kemudian tentang rasa font. Nah, setiap font itu memiliki perasaannya masing-masing gitu. Kayak manusia juga. Nah, jadi di font itu teman-teman harus tahu juga gitu. Kapan kita pakai font yang mewah, nanti untuk desain-desain yang nuansa-nuansa kayak emas, yang mewah. Kemudian kapan kita pakai font-font yang fun, yang ceria gitu. Nah, kita juga harus tahu kapan kita pakai font-font yang serius, mungkin untuk tugas-tugas. Kemudian font yang ramah, yang biasa kita buat untuk sosial media misalnya. Ini adalah beberapa website yang sudah aku kumpulkan yang bisa teman-teman pakai untuk menentukan dari pemilihan font dan kombinasi font. Dan memakai terlalu banyak font itu akan membuat teks terlihat membingungkan, kacau, dan berantakan. Kalau membuat desain, maksimalnya itu fontnya 3, tapi sempurnanya 2. Jadi 2 aja cukup. Yang pertama untuk judul, yang kedua untuk isi dari judulnya. Nah, untuk perbandingan teksnya ini 3, 2, 1. Maksudnya 3 untuk judul, 2 untuk subjudulnya, dan 1 untuk isi teksnya gitu. Misal judulnya 80, berarti nanti perbandingannya berapa bawahnya, kemudian bawahnya gitu. Dan ini adalah basic dari elemen dan gambar yang ada di Canva, yang biasanya aku pakai. Ada garis dan bentuk, ada bingkai, gradient, icon, elemen, grafis. Dan ini adalah keyword-keyword foto yang biasanya sering aku pakai untuk membuat desain gitu. Kemudian teman-teman pasti sering lihat ya di Canva kayak ada ilustrasi lucu-lucu kayak gini kan. Nah, ini sudah aku kumpulkan beberapa dari kontributornya. Jadi teman-teman nanti tinggal masukin aja nama-nama kontributornya. Insya Allah nanti akan keluar dari elemen-elemen mereka gitu. Canva sekarang sudah memudahkan sekali ketika untuk membuat sebuah desain menggunakan elemen dari kontributor, jadi tinggal masukin aja namanya siapa gitu. Sekian dan terima kasih. Bisa kembalikan moderator. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Enda atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ini aku ngerasa penting banget sih buat belajar desain, karena khususnya di era digital bukan ya Kak. Desain itu penting banget buat berbagai aspek ya. Ya, halo, gimana Kak Enda? Maaf ya kalau putus-putus tadi. Iya, nggak apa-apa Kak Enda, karena kendala jaringan ya, kita tidak bisa buat mengendalikan gitu. Nah, aku ngerasa penting banget nih Kak buat belajar desain. Kita juga bisa mengoptimalisasikan. Mau sesi tanya jawab dulu? Apa? Ini mau praktik dahulu Kak, gimana dari Kak Enda? Kalau gitu aku yang mau tanya. Baik. Kalau gitu supaya materinya lebih mantap nih, kita langsung praktik ya, langsung proses
Gimana sih Kak Enda dalam membuat suatu desain? Oleh karena itu, aku kembalikan lagi ke Kak Enda. Dipersilakan, Kak. Mohon maaf, suaranya masih mute, Kak. Oke, suaraku udah masuk? Sudah, Kak Enda. Oke. Nah, Masya Allah, maaf ya banyak kendala hari ini. Coba kita ulangi, saya sekali lagi. Suara ke Anit ya. Iya, Kak. Waktu share screen tadi suaranya kok nggak masuk. Nggak ada tanda mute-nya. Benar. Kalau habis buka kanvanya kok ke itu ya, ke mute sendiri ya? Iya, sepertinya, Kak. Atau di masalah jaringannya ya, Kak? Buka Canva kenapa itu ya? Ke mute sendiri ya? Iya, Kak. Kurang tahu. Mungkin ini ya, Kak, jaringannya
Di sini Kak Endah nggak mute, nggak, cuman suaranya nggak masuk. Tadi kalau aku buka kanvanya, itu ke mute sendiri. Nih, aku coba buka ya, kanvanya ya. Sebentar. Mohon maaf Kak Endah, ini share sound-nya dinyalain nggak ya Kak waktu buka Canva Kak? Mungkin karena sound-nya dinyalain jadi nggak kedengaran suara Kak Endahnya. Apa gini aja, aku coba praktekin desainnya. Nanti semisal ada pertanyaan boleh lagi gitu. Soalnya ke mute terus. Boleh Kak Endah. Nah, kita coba tutorialnya ya. Nah, sudah kelihatan? Suara Kak Endah juga belum masuk Kak.
Izin masuk Kak Endah. Ini Kak Endah, alhamdulillah suaranya ditambah. Suara aku masuk. Iya, masuk Kak. Alhamdulillah. Oke, jadi ini aku buat desain sederhana pakai aplikasi Canva. Oke, aku ulangi dulu aja ya. Oke, bentar. Yang pertama kita bisa pakai keyword view untuk kasih nuansa di background-nya supaya nggak hampa-hampa banget gitu. Bentar, kita coba pilih, misal pakai ini ya. Kita coba rapin. Maaf Kak Indah, itu ukurannya pakai yang berapa ya? Oke, ini ukurannya kayak di postingan Instagram 1080 kali 1080. Satu. Itu kan saya biasanya pakai HP, ini pakai laptop, itu nyarinya di sebelah mana itu pertama bukanya? Oke. Oh, oke. Nah, ini kita bisa milih nih. Atau kita juga bisa nih ukuran kecil. Jadi misal 1080 kali 1080. Atau biasanya kayak buat banner atau buat pamflet itu kan kadang ukurannya beda-beda ya, nggak di sini. Kita bisa masukin sendiri. Bisa pixel, sentimeter, milimeter, dan ukuran bisa disesuaikan. Ya, apakah menjawab? Jadi ngambil 1080 kali 1080 ya, pixel ya? Yang konten Instagram. Nah, ini untuk postingan Instagram. Bisa juga tadi pakai yang nah ini aku pakai ukuran yang ini. Kelihatan nggak PPT-nya balik ke tadi? Nggak kelihatan tuh ya. Nggak kelihatan. Jadi dia pakai ukuran 90 kali 1080. Selanjutnya kita bisa pilih elemen dari punyanya umat kita, biasanya pakai ini. Karena ini pink, ya udah kita coba pilih yang warnanya pink ya. Kita coba cari ukur. Bentar ya. Nah. Aku pakai warnanya dari warna elemen ini. Terus sekarang kita coba arahkan garis untuk kemudian kita ubah warnanya apa? Ini di Canva, benar? Iya Kak, ada di Canva. Terus ini kalau pengen atur, misalnya di belakang, bisa klik main, kemudian pilih tiga, pilih posisi mundur. Nah, jadi nanti dia akan mundur. Nah, terus kita bisa ubah warna background-nya, pink. Warnanya yang ini tidak terlalu strong, kita bisa atur transparansi supaya untuk mengaturnya tidak terlalu kelihatan.
warnanya kuning. Tadi setelah elemen dari umumnya itu selanjutnya apa ya Kak Indah ya? Nambahin elemen media, kita bisa bikin jadi bentuk yang ini. Terus kita bisa ubah warnanya. Aku ngambil warnanya dari warna elemen, biasanya di udah ada referensinya. Ini kita menambahkan warna, biasanya elemen, biasanya ada rekomendasi warnanya. Jadi pasti aman. Kemudian selanjutnya kita bisa atur transparansi dari background ini tadi supaya nggak terlalu kelihatan tebal. Jadi kita atur transparansinya. Ini Tadi itu pakai backgroundnya Kak atau apa? Yang pegunungan itu ada matahari. Ini keywordnya Putus-putus soalnya nih. ini keywordnya. Oh ya, di elemen ya Kak ya? Iya, di elemen di grafis. Yang ini. Terus kita bisa nambahin teks. Bisa misal semangat belajar misal. Biasanya aku pakai dari 210 font. Ya, font-font kayak gini 210. Ini bagus banget. Aku pakai yang mana ya ini? Lalu kita juga bisa atur catnya, mau hurufnya rapat atau renggang kita juga bisa atur. Di bagian ini, atur cat. Kemudian kalau kita mau ngasih teksnya, kita bisa klik teksnya, kemudian pilih efek. Ada bayangan, ada timbul, ada longgar, slice, ada pilihan efeknya. Bisa pilih sesuai teman-teman atau mau dibuat lengkung bisa. Kita bisa pakai dia. Ya. Kita bisa atur arahnya mau kemana, mundur atau ke depan, bisa atur. Offsetnya ini ketebalan yang luas, mau setebal apa, bisa diatur. Karena ini pink, kita bisa pakai pink lagi aja.
warnanya terlalu gelap, kita bisa atur yang lebih terang. Kak Endah, mohon maaf. Suaranya Gimana? Suara Kak Endah lumayan putus-putus ya, Kak? Masih putus-putus? Ini sudah lumayan, tapi nanti Kak Endah itu tadi setelah dimasukkan elemen gajah sama gunung itu, tadi tuh merubah warna background belakang itu di mana itu? Maksudnya bisa jadi kayak agak pink gitu. Oke, pertama kita bisa memilih warnanya. Bisa kita pakai warna ini, pilih warna background. Kemudian kita bisa timpuk tadi sama yang view ini supaya kita dapat kesan background-nya nggak kosong gitu. Nah, karena ini kan blur, nyatu sama gambarnya, kita bisa atur transparansi. Oh, oke. Sesuai keinginan pasal 5. Cocokin gitu. Ini masih cocok ya, punya bisa diulangi. Tadi bisa pakai yang geser ke kiri, kanan, disesuaikan ya. Asal masih masukin. Nah. Selanjutnya kita bisa menambahkan teksnya. Misal kita ngambil dari Maestro ya. Kita bisa pilih untuk isi teksnya dari judulnya, bisa pakai pastian. Kita bisa buat warnanya. Nah, di sini kan ada yang ini, kemudian ada yang referensinya. Nah, kalau misalnya jaraknya kejauhan, bisa atur tadi yang jarak baris. Untuk tasnya bisa disesuaikan. Kalau misalnya suka sama fontnya, nanti bisa pilih font yang dari Canva.
font yang biasanya aku pakai untuk tulisan. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik bagi teman-teman peserta yang sekiranya mempunyai pertanyaan tentang yang telah dijelaskan sama Kak Endah, boleh banget langsung raise hand atau open mic aja dan disampaikan untuk pertanyaannya. Kita di sini santai aja ya Kak, jadi tanya apa aja insya Allah Kak Endah jawab. Jangan nanya apa-apa, silakan hubung kita ini ngobrol-ngobrol. Iya. Teman-teman ada yang mau tanya nggak nih? Kalau nggak ada, aku juga pengen tanya soalnya. Aku izin tanya ini Kak, terkait penggunaan elemen. Tadi kan Kak Endah juga jelasin ya, mungkin kita menghindari elemen-elemen atau gambar-gambar yang kurang baik gitu kalau ditempatkan di desain yang untuk kebaikan. Nah, beberapa hari lalu tuh aku nemuin sebuah konten yang menjelaskan kalau di Canva itu ada satu elemen, satu keyword elemen yang itu Muslim tapi lumayan menyisipkan nilai, mohon maaf, LGBT. Nah, nama elemennya itu Trendify Muslim gitu Kak. Ya, Trendify Muslim. Pertanyaannya? Nah, di situ tuh kan kayak secara tersirat mungkin kita nggak sadar ya kalau di situ ada pesan LGBT yang disematkan gitu. Dan elemennya juga nggak bisa diganti warna gitu. Nah, dari Kakak ada nggak sih tips supaya kita lagi gitu dalam menggunakan elemen-elemen di Canva supaya waktu kita ingin menyebarkan kebaikan tuh nggak ada nggak ada hal-hal buruk yang menyertai gitu Kak. Terima kasih, Kak Endah. Pertanyaannya bagus banget. Ya, beberapa waktu yang lalu emang dibahas sama Bang Syam tentang, aku lihat dari kontennya tentang ini salah satu kontributor Canva ternyata itu elemennya disusupi kayak bendera sama LGBT gitu kan. Nah, tipsnya dari aku adalah ketika kita membuat sebuah desain di Canva ini kan ada namanya nama kontributornya. Misal kita pakai Umakia, itu ada ceritanya Umakia siapa misalkan gitu. Ini kebetulan Umakia. Nah, biasanya yang punya sosial media bisa cari dan kita bisa teliti lagi ketika kita membuat desain gitu. Kadang kebetulan yang aku sudah rangkum tadi, yang aku teman tentang rekomendasi kontributor itu semua aku kenal gitu, lumayan dekat. Mereka orang Indonesia semua, insya Allah. Jadi teman-teman bisa pakai elemen-elemen mereka, insya Allah mereka tidak mengusung misi-misi rahasia yang tidak baik. Dan elemen-elemen mereka bagus juga. Mungkin tipsnya ketika memilih sebuah elemen, teman-teman pastikan dulu apakah ada gambar-gambar atau pesan-pesan yang disisipkan. Misal kalau yang di Trendify itu bendera LGBT warnanya. Terus selanjutnya bisa cek akun sosial media dari si kontributor. Biasanya ada kok. Jadi kan ini kita klik 3. Jadi nanya, oh ini Trendify. Kita bisa cek di Instagram. Dia gimana ya postingannya? Oke, ketemu kan. Nah, ini kayak gini kan. Kita coba cari. Dan kebetulan emang yang punya kontributor ini tuh semua elemennya free. Jadi benar harus hati-hati.
tipsnya tadi, pertama teman-teman bisa cek akun sosial medianya, di ini ada. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa perhatikan apa sesuatu yang yang lain. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa pakai elemen-elemen dari kontributor orang Indonesia gitu, karena insya Allah mereka tidak mengintimidasi ataupun hal-hal yang tidak baik. Mungkin Mbak ada yang mau lagi. Masya Allah, terima kasih Kak Enda atas tipsnya. Jujur aku belum secermat itu sih kalau pakai Canva, belum yang sampai lihat-lihat siapa kontributornya gitu. Jadi insya Allah ini merupakan ilmu yang baru banget dan bermanfaat buat aku. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain juga, boleh banget disilakan langsung open mic aja. Oke, udah ada yang raise hand nih Kak. Mungkin dari Kak Ladaina dulu ya. Raise hand duluan, mungkin bisa langsung open mic aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar jelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ladaina Nurul Aulia dari bidang kaderisasi Insani. Mungkin mau sedikit tanya ya Kak, kalau mau beli kayak Canva Pro itu rekomendasinya itu di mana ya Kak? Kadang karena saya beberapa kali beli Canva Pro itu setelah beli tidak bisa dipergunakan dengan sebagaimana mestinya begitu Pak. Mungkin pertanyaan saya, terima kasih sebelumnya. Boleh diperjelas lagi Mbak, tadi menggunakan Canva Pro di aku khusus. Baik Kak, kalau ini saya sudah terdengar Kak. Masih sedikit putus-putus, terus suaranya lumayan kecil, Ina. Oh, bentar. Baik, moderator boleh nangkep tadi maksudnya pertanyaannya Mbaknya, pokoknya penggunaan Canva Pro, kemudian ya kalau aku sedikit nangkepnya itu dari Kak Ina minta rekomendasi Kak, kira-kira kalau mau beli Canva Pro itu di mana ya? Soalnya pernah pakai dan kurang berfungsi sebagaimana mestinya Canva Pro gitu. Mungkin ini sudah merangkum pertanyaannya belum ya Kak Ina? Oke. Iya Kak, sudah. Terima kasih. Aku coba buka Instagram ya. Ini udah sudah kebuka Instagramnya, layarnya masih Pak? Sudah Kak, sudah di Instagram. Ya, benar ya. Oke, teman-teman, teman-teman pasti punya email kampus kan ya? Iya, ada Kak. Buat teman-teman. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk dapetin Canva Pro 1 tahun gratis. Ada yang udah coba? Belum Kak. Nanti insya Allah aku akan share linknya ke Mbak yang mau punya aku kemarin sama Mbak Salma. Mungkin bagi teman-teman yang belum pakai, nanti bisa pakai. Jadi di Canva itu ngasih gratis 1 tahun untuk teman-teman mahasiswa yang punya email kampus. Itu nanti pakai GitHub. Nah, terus gimana sih Mbak? Aku pengen langganan Canva Pro, tapi kok nemu Canva Pro ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 10.000 per bulan, per tahun. Itu sebenarnya gimana sih? Kebetulan aku udah pernah bahas di konten aku di sini. Jadi teman-teman, Canva Pro itu cuman bisa langganan bulanan maupun tahunan. Dia per bulannya 95.000, kalau dia per tahun 769.000 gitu. Nah, di Canva sendiri itu kita bisa patungan berlima gitu. Misal, ini ada mbaknya, mau patungan sama teman-temannya, itu juga bisa cari 5 orang teman, kemudian kumpulin, bayar 95.000 ke Canva-nya gitu. Bisa pakai kredit card, Bank Jago, maupun Genius. Nah, jadi kan kenanya per orang cuma 19.000 aja tuh. Kalau yang per tahun itu harganya 769.000.
Jadi ini per orang kenanya 153.800. Ini juga bisa patungan berlima. Langganannya di mana? Kalau teman-teman pengen langganan sendiri, itu bisa langsung di aplikasi Canva. Tapi nggak bisa patungan, jadi sendiri. Harganya harga sendiri. Tapi kalau teman-teman pengen patungan, teman-teman bisa langganannya langsung di websitenya Canva gitu, canva.com. Adapun yang sering teman-teman lihat di Twitter, kemudian di Shopee, Tokopedia, Canva Pro harganya 5.000, 3.000, 10.000, bahkan ada yang jualan Canva Pro untuk selamanya, itu semua ilegal ya teman-teman. Canva sampai saat ini tidak menjelaskan mereka punya akses selamanya, langganan itu nggak ada. Kemudian Canva juga tidak ada yang harganya 5.000, 10.000 nggak ada. Adanya cuman 95.000 sama 769.000 kalau teman-teman langganannya website. Kalau langganannya aplikasi sendiri itu kadang kayak ada potongan, diskon, promo kayak gitu. Nah, apakah ada Canva Pro yang gratis? Ada. Untuk teman-teman mahasiswa yang punya email kampus yang semisal nama kemudian @undip misal. Nah, itu bisa dapat Canva Pro gratis 1 tahun. Kemudian untuk para guru, kemudian dengan orang-orang yang namanya sudah tertera, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan Canva Pro gratis. Selain itu, tidak ada Canva Pro gratis, yang ada hanya berbayar. Jadi, buat teman-teman yang sekiranya nanti lihat harga Canva kok jauh di bawah harga resminya, berarti udah pasti ilegal. Menjawab, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Bentar. Sudah menjawab belum ya? Atau masih ada tanggapan lagi? Ini 29.000, 2.000, 6.000, 15.000 itu ada teman-teman. Canva Pro itu kalau kita bayarnya patungan makin kurang, itu tuh harganya bukan makin murah tapi makin mahal. Karena desain emang paling murah itu untuk berlima kan. Harganya kan Canva Pro. Ini statusnya Canva ya. Jadi selain harga di sini, itu berarti udah dipastikan ilegal sih. Ini kan per tahun. Ini untuk perusahaan nih. Kita coba lihat. 1-5 orang, tahunnya harganya 769.000. Kita coba 50 orang. Harganya makin mahal kan? Berarti kenanya berapa nih? 19. 300 ribuan kan? Tapi kalau teman-teman langganannya berlima, itu cuma kena 153.800. Terus gimana caranya supaya bisa dapatkan Canva Pro langganan yang benar? Teman-teman bisa langsung langganan di resmi, di aplikasi maupun di website, atau teman-teman juga bisa langganan di para Canva Champion, yaitu mereka-mereka yang telah berafiliasi dengan Canva gitu. Biasanya mereka membuka patungan kayak gitu untuk memudahkan teman-teman yang lain, misal ingin mendapatkan Canva Pro dengan harga yang murah gitu. Itu aja sih. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab lah, Deina? Alhamdulillah sudah menjawab. Terima kasih banyak Mbak Endah. Iya, sama-sama Mbak. Kalau begitu kita bisa ke penanya selanjutnya ya. Mungkin kepada Kak Inas boleh buat open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Nah, silahkan. Halo Kak Inas, ada kendala jaringan atau gimana ya? Enggak, suaraku masuk enggak? Masuk Kak. Oke. Silakan yang mau bertanya lagi. Dari Kak Inas masih ada kendala. Kita lanjut ya ke yang raise hand juga. Ada Kak Umu Hanin. Boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Boleh, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mau menanyakan beberapa kali kan saya membuat desain memakai yang untuk reels ya, ukuran untuk reels ya. Terus pas mau pernah beberapa kali kejadian itu pas mau di-upload gitu kan, kok nggak bisa gitu. Jadi dianya dia mengecil, dianya membesar, jadi ukuran tulisannya itu tidak masuk gitu. Akhirnya saya harus membuat dari awal gitu kan, sedangkan ide itu terkadang datangnya kan tidak bisa sama ya Mbak Endah ya. Nah itu adakah cara, tadi kita udah buat nih ya Mbak Endah, tetapi belum di-save. Bisa nggak kira-kira dirubah ukurannya saat itu juga gitu, tanpa diulang dari awal? Kalau semisal desainnya belum di-save, itu masih bisa dirubah, Mbak. Kan ada template-nya tuh, bisa dirubah. Kemudian kenapa geser, itu pertama mungkin sinyalnya nggak stabil. Kemudian adalah ketika kita membuat descending kapal, pertama itu pastikan sinyalnya dalam keadaan stabil. Kemudian yang kedua, sebelum kita ngedownload, itu bisa dikunci dulu teksnya, elemennya, itu bisa dikunci dulu. Nah, setelah itu kita pilih format ukurannya yang paling bagus. Misalkan ukuran Instagram yang tadi dipakai, itu kan 1080 x 1080. Kita bisa pakai ukuran 2 kalinya. Misal Reels kan itu ukurannya sama kayak ukuran Instastory ya, 1080 x 1920. Bisa pakai 2 kalinya juga. Atau di Canva-nya kan juga sekarang udah bisa ngatur tuh, mau di-download berapa kali size-nya. Nah, itu bisa diperhatikan juga. Kemudian yang ketiga adalah pastikan ketika kita membuat desain itu sudah kesimpan gitu. Kadang kita ngerasa desain udah selesai, tapi dari Canva-nya itu belum kesimpan gitu. Mungkin itu, ada yang mau ditanggapi lagi? Berarti untuk mencari aman itu, di semuanya dikunci yang gembok itu ya, itu kan saya belum pernah menggunakan yang gembok itu, fungsinya untuk apa itu Mbak Indah? Jadi setiap kita, sebenarnya kita sedang ngetik kayak tadi semangat belajar, itu dikunci per elemennya, atau bisa dikunci menyeluruh. Kan pernah saya dulu belajar desain pakai program PC ya, zaman dulu itu dia bisa di unblock gitu, maksudnya jadi ungroup gitu, jadi mereka bisa satu grup bisa gitu. Kalau di Canva bisa nggak begitu Mbak Endah? Bisa. Bentar, aku praktekin ya. Jadi misal gini ya Mbak, udah layarku sudah Canva, ya, sudah ya. Nah, jadi ini kita mau download nih. Nah, pertama tadi kita bisa cek ukurannya. Nih, kita bisa mau berapa kali itu juga bisa diatur. Kemudian ini, jangan kepencet memadatkan file kualitas rendah. Ini jangan sampai kepencet. Kadang kan kayak kelupaan nggak sadar gitu. Terus yang ketiga, pastikan ini sudah kesimpan. Nah, semua perubahan telah disimpan. Kadang kita ngerasa kayak udah nih bikin desain nih. Ternyata ini tuh masih belum 1.3, belum kesimpan semua gitu. Terus mau amannya lagi, semua bisa diblok. Kemudian kita pilih titik 3, kita kunci. Nah, ini nanti udah aman, insya Allah nggak bakal geser-geser. Kalau kita mau ngedit lagi, bisa juga kita blok lagi, kemudian kita buka kuncinya. Dan pastikan ini sudah kesimpan. Nah, mungkin itu tipsnya dari aku, Mbak. Kalau pakai aplikasi di Android itu sama caranya Mbak Indah ya, ngebloknya itu. Apa?
CapCut. Aplikasinya apa? Maksudnya di aplikasi Canva di Android itu kan? Sama cara ngebloknya sama, ya? Mbak. Oh, tapi kan di PC kita pakai mouse ya, jadi langsung grouping gini. Tapi kalau di HP itu diklik tahan yang lama, nanti muncul kelompokan gitu. Terus 1, 2, 3, 4, 5, terus nanti kelompokan gitu. Kalau yang di HP bisa ditahan lama, terus dipilih yang lain, nanti kelompokan gitu. Oke, udah menjawab? Iya, sudah. Jadi nanti kalau kita mau ini, jadi harus diatur dulu aja sebelum diunduh gitu ya Mbak Indah ya? Diatur aja ukurannya. Biasanya itu ada di sinyal Mbak, kebanyakan. Kayak yang tanpa sadar kita ngerasa udah selesai, ternyata di sini tuh belum kesimpan gitu. Biasanya kayak gitu sih kasusnya yang sering aku lihat. Sudah menjawab ya berarti? Sudah cukup Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah. Ya, sama. Terus pertanyaan kita bisa lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak Indah. Boleh silakan. Dari Kak Inas, tidak banyak lengkap aja. Atau mungkin kalau ada kendala sinyal bisa dituliskan di meeting chat. Tes Kak. Apakah suaranya sudah terdengar? Sudah terdengar. Sudah. Izin bertanya Mbak Endah. Itu aku bikin tentang agak kenceng di Yaumiyah gitu, Mufrodat Yaumiyah. Nah, niatnya tuh pengen banget pakai font Arabik yang ada di Canva. Cuman pas coba-coba nyari tuh kayaknya kok fontnya kayak gitu-gitu aja gitu. Dan jadinya kayak kurang srek nih sama font ini, kurang srek gitu. Dan bingung akhirnya jadinya buat flyernya tuh nggak jadi-jadi mulu. Nah itu ada saran nggak dari Kak Endah sendiri gitu? Terima kasih Kak Endah. Jadi bingung untuk menentukan font Arab ya? Oke. Di Canva itu sebenarnya di Canva itu kalau misal teman-teman pengen pakai font Arabik, pertama teman-teman siapin dulu tulisan Arabnya, bisa copy misal dari Maiso atau dari aplikasi Al-Quran atau dari bot Telegram. Kemudian selanjutnya bisa juga diklik ini di bagian font, ini ada beberapa rekomendasi. Kalau semisal tentang Arabik, ini ada Arabik. Dan ini ada beberapa pilihan font yang sudah disediakan untuk tulisan-tulisan Arab gitu. Tapi kalau misal aku nggak ada yang srek sama sekali dari semua font ini, teman-teman bisa buka Font atau Google Font. Teman-teman bisa download fontnya yang teman-teman suka, tapi sebelumnya bisa diperhatikan dulu lisensinya gimana. Kemudian bisa teman-teman unggah di Canva gitu. Jadi di Canva selain menyediakan font, teks, kemudian template, elemen, itu juga bisa teman-teman mengunggah sendiri fontnya, mengunggah sendiri warna, mengunggah sendiri logo, itu juga bisa gitu. Jadi nanti diekstrak dulu, kemudian langsung fontnya. Lihat ya. Nih. Jadi di bagian kit merek ini, tapi ini khusus untuk Canva Pro. Jadi yang kit merek ini teman-teman bisa mengunggah font yang teman-teman suka. Mungkin teman-teman lihat di Google Font atau di Davon, wah font ini bagus nih buat untuk tulisan Arab. Tapi di Canva kok nggak ada ya, aku mau unggah.
boleh bisa diunggah di Canva. Tapi tetap diperhatikan ya lisensi fontnya gimana, apakah free atau komersial use itu juga harus diperhatikan. Misal nih aku mau upload font bakso sapi misalnya. Ini pertama diekstrak dulu fontnya, kemudian pastikan tipenya itu OTFF, kemudian bisa diklik. Nah, nanti tinggal ditunggu aja font yang teman-teman mau udah tersedia di Canva. Nih, bakso sapi, udah kan? Dan ini bakalan muncul ketika teman-teman membuat desain gitu, nanti akan muncul bakso sapi. Mungkin menjawab atau ada yang mau ditanya lagi? Kalau untuk mengetahui lisensinya itu gratis atau komersial gitu gimana ya Kak? Biasanya ada di bawah penjelasannya kok, dari fontnya. Misal kita buka Davon. Misal kita itu nanti di bawahnya itu ada penjelasannya gitu. Nih, buat teman-teman yang di Indonesia harap maklum, font ini gratis namun untuk keperluan pribadi gitu. Jadi ini nggak boleh kalau semisal mau fontnya dicetak buat bikin kaos, bikin tumbler atau bikin yang lain-lain itu nggak boleh gitu. Tapi kalau untuk keperluan pribadi sekedar editing biasa itu boleh. Biasanya ada di setiap penjelasan kayak gini tuh. Atau mau ditanyakan lebih lanjut bisa hubungi yang buat font, ada kontaknya. Oke, baik Kak. Menjawab? Sekali. Terima kasih Kak Enda. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih juga Ines atas pertanyaan. Mungkin ini kita masih ada waktu lagi untuk tanya jawab. Aku izin buat membacakan pertanyaan yang ada di meeting chat ya Kak. Ini dari Kak ada izin bertanya Kak, di fitur elemen apakah kita bisa memasukkan elemen dan bagaimana caranya? Mungkin itu Kak pertanyaan. Untuk elemen ini untuk pribadi ya, berarti untuk bukan jadi kontributor, ya kan? Kak Asmi, bener nggak? Elemennya mau dipakai sendiri? Bisa dipakai sama orang lain juga, Kak. Oh, berarti harus jadi kontributor. Daftar dulu jadi kontributor di Canva. Nanti setelah itu kita bisa ngirim semua karya-karya kita. Terus nanti kalau semisal setelah itu dapat review dari Canva, kalau semisal lolos nanti bisa langsung muncul di perpustakaan Canva untuk yang elemennya gitu. Dan kalau ada yang pakai elemen kita, nanti kita dapat komisi. Tapi untuk saat ini, sepertinya untuk pendaftaran kontributor dan kreator sedang ditutup di Canva. Mungkin bisa nyiapin dulu aja elemen-elemen, desainnya. Jadi nanti sewaktu-waktu ketika pendaftaran dibuka, teman-teman tinggal upload aja. Gitu. Baik Kak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Baik, mungkin karena masih ada sedikit waktu ya Kak, ini sudah ada satu lagi pertanyaan yang disampaikan dari Kak Yunita. Saya izin membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Kak, saya Yunita dari Undip, izin bertanya bagaimana cara mengupload elemen ke Canva. Oh, ini pertanyaannya sama ya? Misalnya jadi Canva designer atau Canva contributor. Mungkin ini berarti pertanyaannya sudah terjawab ya Kak Yunita. Boleh. Itu boleh. Nah, lihat ya. Tapi untuk saat ini sedang teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa disiapin dulu aja. Teman-teman yang desain ilustrasi itu bisa banget untuk nyiapin mulai dari sekarang. Bisa juga cek di Canva-nya apa sih syaratnya
elemen-elemen yang diterima itu apa aja, kemudian elemen-elemen yang sedang tren di Canva itu apa, bisa dianalisis sekarang gitu, bisa nyicil, bikin. Jadi nanti ketika misal kontributor maupun kreator Canva itu bisa udah dibuka, teman-teman tinggal upload aja. Oh iya, lupa ngasih tahu. Kalau yang kontributor itu yang dia khusus mengunggah elemen-elemen di Canva, kayak yang ilustrasi, kemudian foto, gambar, video, itu untuk kontributor gitu. Kalau yang kreator Canva, itu yang bikin template-template di Canva gitu. Keduanya, ketika nanti ada yang pakai, baik itu versi free maupun pro, teman-teman nanti akan dapat komisi dan dapat bayaran tiap bulan nanti di Canva. Tergantung seberapa banyak yang pakai. Makanya nanti kalau misal teman-teman udah nyicil, nih mulai dari sekarang, nanti sambil bikin konten, kemudian nanti bisa di-share elemennya gitu kan, supaya lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang pakai, dan teman-teman bisa dapat komisi dari Canva. Nggak banyak, tapi kalau putus-putus, Kak. Hilang suaranya. Kalau Kak Enda suaranya belum masuk ini, Kak. ya benar. Suaranya masuk? Sekarang masih putus-putus, Kak. Tapi layarnya udah buka ke kontributor? Sudah, kalau layarnya sudah, Kak. Nah nih, mungkin karena masih tutup pendaftarannya, teman-teman bisa belajar-belajar dulu tentang apa kontributor Canva, kemudian gimana caranya. Di sini sudah dijelaskan bagaimana menjadi kontributor di Canva, dan update terus informasi tentang Canva. Jadi semisal nanti ada informasi terkait dengan pendaftaran, teman-teman bisa langsung daftar dan langsung upload elemennya gitu. Tapi ketika mengupload elemen di Canva, tetap harus diperhatikan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Karena takutnya kalau kita asal upload, nanti bisa di-ban sama Canva, bisa diblokir gitu akun kontributor kita. Kan beberapa kasus ada cerita teman-teman kontributor itu kayak banyak yang asal upload kayak gitu kan. Kemudian ada juga yang plagiat dan ngambil desain orang. Terus akhirnya kena blokir itu dari Canva. Takutnya kayak gitu. Ini untuk yang kontributor yang bikin elemen-elemen dan ilustrasi di Canva. Kalau kreator yang bikin template di Canva, itu teman-teman tinggal ketik aja kreator Canva. Nanti label teman-teman bisa siapin aja dulu sekarang. Oke, jadi nanti kalau kreator tuh yang di Canva bisa tinggal langsung daftar aja. Ada yang kreator. Kebetulan aku udah daftar. Kalau yang kreator bisa pakai portofolio, jadi teman-teman bisa nyiapin tuh mulai dari sekarang. Oke, mungkin jawab. Dari Kak Yunita dan juga Kak Azmi mungkin sudah terjawab. Kasih Kak sudah menjawab. Baik, alhamdulillah. Karena semua pertanyaan juga sudah terjawab dan waktu kita terbatas gitu ya Kak. Dari teman-teman apabila pertanyaan lain mungkin bisa nanti ya Kak saya silaturahmi ke akunnya Kak Endah. Kira-kira
Sebelumnya teman-teman udah itu pakai Canva Pro yang gratis dari GitHub yang 1 tahun. Coba raise hand yang udah sampelnya deh, yang udah pakai dari orang dulu. Belum. Semuanya dulu yang udah. Oh itu udah, belum ya? Belum semua ya? Nanti udah 2 orang. Kan sudah Kak Indah. Nanti insya Allah tak kasih linknya ke Mbak yang menghubungi aku kemarin. Teman bisa ikutin alurnya, bisa dapat tempe Canva Pro 1 tahun gratis. Mantap tuh. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Endah. Kalau begitu, sesi tanya jawab kita usaikan saja. Sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Endah atas jawaban-jawaban atas pertanyaan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan dan menyimak dari awal sampai akhir. Ini aku sangat apresiasi sih karena teman-teman alhamdulillah berpartisipasi. Selanjutnya, aku izin untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi yang telah kita dapat dari Kak Endah tadi, bahwa desain grafis ini secara singkat merupakan proses komunikasi menggunakan elemen visual untuk menyampaikan pesan yang diinginkan. Nah, Kak Endah juga sudah mengenalkan kepada kita nih soal aplikasi Canva, yang merupakan alat bantu desain dengan fitur-fitur yang cukup lengkap ya teman-teman, yang bisa teman-teman download juga di App Store maupun Play Store dan juga bisa diakses melalui web. Nah, disampaikan pula tips untuk membuat desain yakni pertama meluruskan niat dan berdoa kepada Allah, memahami siapa audiens kita, memahami tools desain dasar dalam hal ini di aplikasi Canva ya teman-teman, kemudian mempraktikkan dan mengevaluasi karena desain itu merupakan sebuah proses dan tentu tidak akan sempurna di awal memulai gitu. Kak Endah tadi juga sudah memberikan tips tentang pemilihan warna, font, elemen, dan juga tips-tips tipografi. Ini lengkap sekali ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat dan juga setelah ini teman-teman bisa mempraktikkan nih dalam desain-desain yang dibuat. Nah, sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Kak Endah yang telah berkenan untuk sharing materi. Tadi juga langsung diperlihatkan proses desain di Canva yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebagai bentuk terima kasih, kami dari panitia ingin memberikan keterangan kepada Kak Endah berupa sertifikat. Kakak boleh dilakukan untuk sertifikat sekaligus dibantu ya untuk mendokumentasikan cara kita bersama Kak Endah. Kepada teman-teman peserta juga diharap bisa on cam ya teman-teman. Sebentar aja kok, nggak sampai 5 menit. Dan sore ini. Sampai pukul 14.43 ya. 14.30 diperkenankan. Sambil ditunggu, aku izin untuk membacakan sertifikatnya ya. Sertifikatnya diberikan kepada Kak Endah Rahmawati
sebagai pembicara semusim 2 tahun 2022 bidang kemuslimahan Kreatif Canva for Islamic Design yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2022 yang telah kita simak materinya sejak siang tadi hingga sekarang. Mungkin karena juga sudah banyak yang on cam, aku mau minta tolong ya kepada kakak operator untuk bisa screenshot momennya. Udah siap kan ya kakak operator buat SS? Oke, kalau gitu aku hitung ya, teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik nih. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Buat sertifikatnya bisa diturunin dulu mungkin kakak operator. Oke, kita dokumentasi aja teman-teman. Ini ada 3 slide, jadi bisa buat stay dulu ya. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua. Ternyata ini slide kedua sama ketiga nggak ada yang on cam, jadi kita cukupin buat dokumentasi. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah berkenan untuk on cam. Sangat diapresiasi buat partisipasinya dalam acara kali ini. Terima kasih Mbak Endah. Jazakillahu khairan barakallahu fiik atas ilmunya dan semua penyelenggara. Semoga barokah dunia akhirat. Barakallahu fikum. Amin, amin. Terima kasih juga Kak Hanin atas partisipasinya dalam acara ini. Nah, sebelum kita berpisah dengan Kak Endah pada acara hari ini, mungkin dari Kak Endah ada closing statement yang ingin disampaikan nih Kak, dan juga pesan untuk teman-teman peserta dalam belajar ke depannya. Dipersilakan Kak Endah. Ya bentar, aku mau coba baca yang di kolom chat. Maaf, aku belum bisa mic, aku izin koreksi sedikit ya. Kebetulan aku jual Canva Pro di bawah harga resmi aplikasi. Dan sebetulnya saya beli di aplikasi dan menjualnya gitu. Jadi sistemnya membeli di saya itu masuk ke tim saya. Mungkin ada beberapa orang yang beli ilegal, tetapi ada yang legal. Oke. Jadi kasusnya ketika teman-teman membelinya resmi langsung di aplikasi ataupun di website, kemudian itu kan bisa slotnya 5 orang ya. Kemudian teman-teman pengen menjualnya lagi, itu boleh. Ke teman-temannya misal mau ngajak patungan itu boleh. Tapi kan harganya berarti sesuai dengan apa yang ada di website maupun di aplikasi. Tapi kalau harganya sekitar misal jauh banget, 2.000, dan membernya bisa sampai ribuan ataupun ratusan itu bisa DM Instagram aku, nanti aku coba cek dan tanyain ke teman-teman Canva Champion apakah ini Canva-nya resmi atau enggak gitu. Karena takutnya teman banyak yang DM aku Canva-nya itu tiba-tiba hilang desainnya atau tiba-tiba nggak bisa dibuka keluar sendiri, itu karena dia pakai yang tidak semestinya gitu. Mungkin itu aja yang dari Kak Yasmina Salma. Terima kasih banyak. Sebelumnya untuk apa yang disampaikan juga dan mengklarifikasi dan membantu hari ini, aku mau closing statement-nya buat teman-teman semua. Tetap semangat. Desain itu kayak kehidupan ya, jadi sebuah proses belajar gitu. Apalagi kita desainnya desain untuk dakwah gitu. Kita tidak pernah tahu kan, siapa tahu dari satu desain teman-teman, kemudian teman-teman upload di Instagram, ada 1-2 hati yang tergerak untuk melakukan kebaikan seperti apa yang teman-teman buat di desain tersebut. Dari situ teman-teman bisa mendapatkan pahala kebaikan, kemudian yang melaksanakan juga mendapatkan pahala kebaikan yang mungkin itu bisa juga menjadi pahala jariah, menjadi pemberat nanti di akhirat. Tapi tadi yang poin pertama, harus senantiasa untuk memperbarui niat dan meluruskan niat gitu. Kalau membuat ini semata-mata untuk mencari ridho Allah. Ini nasihat untuk saya pribadi juga.
Jadi karena pada prosesnya nanti itu pasti akan gak mudah gitu ketika membuat desain itu. Ada yang melihat ataupun tidak lihat, ya udah kita bikin desain itu untuk Allah. Mungkin itu aja sih. Masya Allah, baik, terima kasih sekali lagi Kak Enda sudah diremind juga ya tentang niatnya harus diluruskan. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Enda, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah dan semoga dibalas dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Kepada Kak Enda, apabila masih memiliki kegiatan lain, dipersilakan untuk dapat meninggalkan room meeting. Kak, sekali lagi terima kasih Kak Enda. Sebelumnya terima kasih banyak buat semuanya. Mohon maaf tadi banyak banget kendalanya. Semoga bisa diambil sedikit manfaatnya karena semua kebaikan itu datangnya dari Allah, semua keburukan, kekurangan, kesilapan itu datangnya dari aku pribadi. Sekali lagi aku mohon maaf dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Kak Enda.